Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Farid. Mata pelajaran kita yaitu Akidah Akhlak. Materi kita hari ini tentang lanjutan dari akhlak tercela yang kemarin, yaitu menghindari sifat putus asa. Putus asa, putus yang artinya terputus, asa yaitu harapan. Jadi menghindari sifat memutuskan harapannya. Putus harapan untuk maju. Yang pertama, mari kita bahas. Setiap siswa pasti mengharap nilai yang baik dalam setiap pelajaran, namun kenyataan itu belum tentu selalu terpenuhi. Berharap nilai yang baik, tapi malah mendapat nilai yang jelek. Itulah yang dinamakan kegagalan. Pernahkah kalian mengalami hal yang seperti itu? Mesti pernah kan? Bagaimana sikap kalian menghadapi hal seperti itu? Bagaimana cara kita untuk menyikapi ketika kita mengharapkan nilai yang baik tapi kok kita malah mendapatkan nilai yang jelek. Bagaimana cara kita menyikapi? Apabila kita mengalami kegagalan, maka bisa dipastikan akan timbul kekecewaan. Waduh, kenapa nilaiku jelek? Rasa kecewa karena mengalami kegagalan adalah hal yang wajar. Namun, jangan sampai menimbulkan rasa putus asa. Tahukah kamu apakah sifat putus asa itu? Sifat putus asa adalah hilang harapan atau tidak mempunyai harapan lagi. Putus asa akan kehidupan. Orang itu mesti bunuh diri. Dia tidak mempunyai harapan untuk hidup lagi, untuk bertahan hidup lagi. Dia tidak mau bunuh diri. Jangan sampai. Sifat putus asa biasanya muncul karena tidak tercapainya suatu harapan. Orang yang putus asa biasanya hidupnya tidak bersemangat. Mengeluh, dan mengeluh. Nggak boleh seperti itu. Bagi orang yang mempunyai sifat putus asa ini, baginya ikhtiar dan usaha merupakan hal yang tidak ada gunanya. Jadi dia tidak mau menantang ketakutannya. Jadi cuma duduk merenung tapi merenung ketakutan. Putus asa untuk bergerak, tidak punya harapan lagi. Contoh sikap putus asa yang mempunyai sakit komplikasi. Sakit komplikasi itu sakit yang bermacam-macam. Sakit jantung, paru-paru, ginjal, jadi satu. Dan sudah berobat ke dokter, tetapi penyakitnya tak juga sembuh. Orang tersebut kemudian tidak mau lagi berobat. Dia beranggapan bahwa penyakitnya sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Ini salah satu contoh. Jadi dia tidak mau berobat lagi. Dia sudah putus asa. Jadi penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Dan dia tidak mau meningkatkan ibadahnya gara-gara penyakit itu. Tidak mau menambahkan zikir. Dia cuma putus asa, pasrah, penyakit saya tidak bisa disembuhkan lagi. Jangan seperti itu. Kalau orang sakit itu, kalian sabar menghadapinya, sabar selalu mendekatkan diri pada Allah, dosa kalian akan menguap. Kayak gitu. Umat Islam dilarang memiliki sifat putus asa, karena sifat putus asa sama sifatnya orang-orang kafir. Seperti firman Allah pada surat Yusuf ayat 87. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Kita jangan sampai tergolong sebagai orang kafir. Gara-gara apa? Gara-gara suka putus asa. Jangan sampai. Kita ini orang iman. Jadi harus apa? Husnuzon billah. Selalu berprasangka baik pada Allah, berusaha ikhtiar. Seperti itu. Akibat buruk. Akibat buruknya yang ditimbulkan dari sifat putus asa itu antara lain yaitu A. Menghalangi manusia untuk maju. B. Malas untuk berusaha. C. Tidak adanya semangat untuk hidup. D. Biasanya menyebabkan bunuh diri.
Ini gara-gara putus asa. Yang paling parahnya lagi bunuh diri. Bunuh diri itu nggak perlu panjang lebar, langsung masuk neraka. Jar. Nah, yang kedua itu cara menghindari dari sifat putus asa. Cara menghindarinya yaitu bersikap optimis atau husnudzon. Husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Kalian merasakan kesulitan di hari ini. Kalian husnudzon billah. Di suatu hari nanti kalian akan merasakan kebahagiaan. Karena apa? Kalian selalu berusaha, selalu berikhtiar kepada Allah. Nah, seperti itu. B. Jangan mudah mengeluh. C. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak bersyukur kepadanya. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Ya. Kalian masih diberi mata untuk melihat indahnya dunia. Bangun pagi, masih bisa mendengarkan suara burung berkicau di luar. Bersyukurlah. Walaupun itu sebuah nikmat yang kadang kita lupakan untuk mensyukurinya. Mata yang masih bisa untuk melihat, mata, ya. Terus kulit yang bisa untuk merasa, meraba, lidah yang bisa kita gunakan untuk merasakan pahit, manis, asinnya makanan yang kita rasakan. Wajib kita bersyukur. Yang D, merasa yakin bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Nah, setiap masalah pasti ada solusinya. Allah tidak akan memberikan masalah bagi kaumnya atau umatnya kalau tidak sesuai dengan porsinya. Ya, jadi orang itu dikasih masalah ini pasti dia juga bisa atau mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Ya, ini intinya dari cara menghindari yang ini untuk apa? Yaitu selalu husnudzon billah, ikhtiar itu mendekatkan diri kepada Allah semakin dekat, ya, dan berusaha untuk apa? Berusaha untuk mencari jalan keluarnya dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dengan cara apa? Ikhtiar kita itu. Nah, seperti firman Allah pada Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Artinya bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang zalim. Ini juga termasuk doanya Nabi Yunus yang pada saat tertelan oleh ikan paus. Nah, kalau di hadis dijelaskan, apabila kita berdoa ini, ya, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan urusan-urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Nah, adapun hikmahnya bagi orang yang takut, nih hikmahnya. Bagi orang yang takut menghadapi kesulitan, selamanya tidak akan maju. Ya. Orang yang takut menghadapi kesulitan, selamanya tidak akan maju.